Brothers and sisters, ini ada karena ada dalam rangka mau LPDP kan, teman-teman. Jadi sebenarnya bisa jadi LPDP ini bisa jadi lahan balas dendam juga bagi teman-teman yang belum rezeki di VETA. Ini cuma cuma mau sharing aja ya, kebetulan karena LPDP sekarang mintanya IELTS atau IBT pada saat pendaftaran, beda dari yang dulu tuh kan ITP boleh, sekarang langsung ya IBT atau IELTS. Ini lumayan challenging karena pertama yang dites cukup komprehensif ketimbang yang mungkin teman-teman banyak yang udah pernah ngerasain TOEFL ITP yang cuma tes tulis gitu ya. Kalau ini yang dites secara umum kemampuan berbahasa deh. Dan beratnya juga ini agak mahal tesnya. Kemarin pengalaman gue 2.900.000 itu yang computer delivery ya. Nah, nanti apa tuh maksudnya computer delivery yang paper based, nanti kita sedikit bahas deh. Intinya ini agak sulit kalau kita cuma sekedar coba-coba ya, kecuali emang sultan gitu. Tapi nggak tahu, mungkin ada batasannya juga kayak TOEFL yang misalnya 1 bulan cuma boleh ngambil sekali atau gimana gitu. Itu kurang tahu. Pasti jarang orang yang kalau ngambil berulang-ulang. Makanya apalagi untuk pendaftaran ya, sangat bagus buat teman-teman dari sekarang. Kalau yang belum pernah tahu, lebih baik kenalan dulu nih. Nah, inilah contohnya buat kenalan. Gue juga baru tahu tes IELTS itu kayak gimana ya sekitar 2 minggu sebelum tes IELTS benerannya. Jadi waktu gue baru mau masuk pre-departure program, gue nggak tahu tes IELTS kayak gimana. Jadi gue kirain kayak TOEFL biasa gitu, kayak listeningnya gitu. Pas listening gue tungguin sampai habis, terus gue coba jawab, gue nggak bisa. Ternyata tipenya kalau IELTS tuh soalnya begini, terus ada yang esainya. Gue baru tahu deh pokoknya pas 2 minggu sebelum tes IELTS tuh. Terus writingnya gimana gitu. Oke. Ya. Nah, ini deh dan yang lain-lain. Nggak cuma dia aja ya. Jadi ini ada siapa sih? Udah banyak ya? Hadir. Oke. Gue keren cuma buat 5 dong. Oke nih, jadi tesnya ada 4 macam teman-teman nanti. Beda ya kalau ITP itu kan cuma tes dibagi-bagi sesi, cuma semuanya adalah tes tulis ya. Di sini kurang lebih ada bedanya, nanti mungkin ada writing sama speaking. Kalau yang ITP itu kan mungkin listening, reading sama structure gitu. Di sini nggak pakai structurean lagi, jadi udah langsung ke bahasanya ke praktiknya gitu ya, ke implementasinya. Jadi nggak teoretis banget. Nah, ada speaking, nanti speaking di sini ada dibagi jadi 3 bagian. Nanti apa aja bagian nanti kita bahas lebih lanjut. Aduh, ada ngomong angklung lagi. Mohon maaf ya kalau ada background angklung ya. Anggap aja lagi di restoran Sunda lah. Nah, kurang lebih speaking sih ini waktunya nggak baku ya, karena kita kan ngobrol sama native speaker. Nanti di sana kalau gue sih kemarin kayaknya sampai 10 menit selesai ya, cuma rata-rata sih kata orang 10 sampai 15 menit ya, tergantung kelancaran. Nanti kan ada pertanyaan, kalau misalkan kita agak responnya agak lama ya pasti akan lebih lama gitu. Oke, lanjut ke yang kedua, ada listening. Ini listening nanti ada 40 soal. Nanti akan dibagi jadi 3 sampai 4 topik. Nah, kalau gue latihan di pre-departure itu beberapa soal ada yang 3, ada yang 4. Nah, sedangkan real test yang pernah gue ambil sekitar 3 minggu lalu ya, itu cuma 3 topiknya. Pokoknya intinya 40 soal ini, nanti waktunya sebenarnya nyesuaiin sama recordingnya gitu ya. Jadi dia ingat ya, listeningnya nggak kayak IELTS, nggak kayak TOEFL ITP ya, yang mana kita misalkan dia ngomong dulu sekitar 1 menit baru nanti kita jawab 5 pertanyaan. Enggak, banyak kan nanti dia sambil dengerin sambil jawabnya, itu nanti yang jadi ciri khasnya IELTS. Lalu reading, nah ini nanti 40 soal juga, sama artikelnya kalau nggak 3 yang 4. Kemarin sih waktu tes beneran 3, ini waktu latihan di MAUI banyak yang dikasih soalnya 4. Nah, kalau listening tadi ini waktunya sesuai recordingnya, kalau reading ini dibatasi 60 menit ya. Itu juga dengan writing nanti 60 menit. Ini ada 2 bagian kalau writing task 1 sama writing task 2. Nanti apa tuh perbedaannya nanti kita lihat. Nah, ini format tesnya teman-teman ada 2 so far untuk IELTS ya. Ada yang computer delivery, ada yang paper based. Gua kemarin ngambil yang computer delivery. Nah, kalau computer delivery nanti dibagi jadi 2 untuk nentuin schedule-nya. Jadi kita bikin appointment dulu ya kalau mau tes IELTS tuh. Jadi yang speakingnya mau dibuat tanggal berapa gitu ya, jam berapa, tentuin jamnya ya. Dan sisanya nanti mau di jam berapa gitu ya, dan di hari apa. Sisanya nih ya maksudnya tadi ya, listening, reading, dan writing itu dijadiin 1, speaking aja yang dipisah. Nah, kalau paper base gue nggak tahu kayak gimana.
Tapi yang gue yakinin ya, beberapa tes itu pasti akan lebih challenging kalau kita paper based. Kita bayangin aja ya, zaman sekarang ngetik esai pakai pulpen, pakai pensil gitu ya di kertas, bahasa Indonesia aja mungkin kita masih kagok gitu, karena ada yang harus dikoreksi, dihapus, itu nanti bikin nervous. Sedangkan kalau komputer kita tinggal tekan backspace dan sebagainya gitu ya. Nah itu sangat gue saranin sih sebenarnya komputer delivery aja gitu ya. Tapi beberapa tempat tes itu memang nggak semua yang nyediain komputer delivery ya. Tapi udah banyak lah overall sekarang. Nah, masuk yang pertama teman-teman speaking. Nah, oke, yang speaking ini ada 3 bagian ya. Ada part 1, part 2, sama part 3. Bedanya apa? Kalau part 1 ini pertanyaannya sih lebih kepada biasanya lebih enteng ya. Jadi awal-awal langsung ditanya, nanti pertanyaan enteng lah kayak pertanyaan umum atau personal gitu. Kayak ini bisa saya kasih contoh di sini misalkan where do you live gitu kan. Atau tell me about the people of your country, atau ya tentang pertanyaan-pertanyaan umum deh. Biasanya memang kita nggak terlalu banyak harus berhipotesis dan beropini gitu ya. Ini kayak general information aja, kayak misalnya kemarin gue ditanya misalnya biasanya sehari-hari pakai baju kayak gimana gitu ya, atau suka pakai baju warna apa gitu, atau punya kebiasaan recycle nggak selama ini, dan gitu-gitu deh. Jadi tingkat kesulitannya bisa juga jadi tergantung apa familiar atau enggak dengan topiknya gitu. Nah, pada part 1 ini speaking biasanya sih cenderung kita hanya menjawab rata-rata 2 sampai 3 kalimat gitu ya. Tapi mau lebih pun boleh. Cuma ya biasanya pertanyaan-pertanyaan itu tidak membutuhkan kita untuk menjawab dengan sangat panjang ya. Kayak misalkan, tapi jangan juga kita jawab dengan sangat pendek. Ini tidak direkomendasikan di IELTS karena tidak membuktikan kapabilitas kita dalam menggunakan bahasa. Kayak misalkan kalau ditanya where do you live gitu. Kalau kita cuma kita jawab in Jakarta gitu. Titik. Nah, itu udah indikasi yang kurang bagus buat nilainya nanti gitu. Karena kita tidak show off kemampuan berbahasa kita dalam hal speaking gitu kan. Waktu itu sangat disarankan sih menjawab di part 1 ini 2 sampai 3 kalimat. Kayak misalkan ya tinggal di mana, kita tinggal di daerah sini ya, sekitar jaraknya mungkin ya macam-macam lah. Terus yang part 2 ini monolog. Nah, monolog ini nanti kita dikasih card seperti ini contohnya. Tentu nanti topiknya sangat beragam ya, dan sangat mungkin kita nggak familiar topiknya. Intinya kita akan dikasih card seperti ini. Jadi describe something, nanti harus di monolog kita harus include ini topik-topiknya dan sebagainya di bawahnya ini nih. Nah, kita akan dikasih waktu 1 menit. 1 menit itu nanti kita udah dikasih si pensil sama kertas buat nyatet. Jadi itu bagus buat kita untuk menentukan apa yang mau kita omongin dan setelah kita dikasih topik gitu ya. Nanti nulis misalkan kita mau nulis tentang ini. Itu cuma 1 menit preparationnya. Setelah 1 menit habis, nanti kita akan dikasih waktu 2 menit ya. Tentu nanti komponennya banyak ya, yang dijadikan indikator untuk penilaian kita ya. Nanti kita lihat sedikit ya terkait dengan ini. Speaking itu nanti penilaiannya berdasarkan band descriptor, jadi kualitatif. Jadi berdasarkan nanti examiner nanti ngecek, misalnya apakah sudah memenuhi pertanyaannya sudah dijawab semua atau belum gitu ya. Atau grammarnya sudah cocok apa enggak, atau banyak yang salah, atau pronunciation-nya banyak yang salah atau enggak, dan sebagainya. Nanti kita coba cek sedikit, lihat band descriptor-nya untuk yang speaking. Nah, setelah part 2 ini, jadi ini antar part ini nggak dibatasi oleh sesuatu yang noticeable ya. Jadi kayak flowing aja gitu, ngalir aja. Jadi mungkin setelah kita ngomong ini, dia langsung ngasih follow up question. Jadi dia udah, oke, time's up gitu ya. Dia langsung ngasih follow up question. Bisa jadi follow up questionnya terkait dengan jawaban yang topik yang lu bicarakan di part 2 tadi, bisa juga nanti ditambah topik-topik lain gitu ya. Pokoknya yang ketiga ini lebih kepada udah mulai komprehensif gitu. Jadi kita ditanya terkait pendapat kita tentang sesuatu gitu ya. Oke, ditanya sama Echa nih, kalau speaking orang apa mesin? Kalau IELTS, walaupun tesnya komputer, speakingnya tetap sama orang ya. Jadi kemarin pengalaman gue sama native, orangnya agak logatnya Australia gitu ya. Nah, syukurnya sih pas kemarin ujian itu, atau syukur atau enggak ya, mudah-mudahan dia lebih baik. Si examinernya itu buka masker gitu ya. Gue nggak kebayang tuh kalau dia tutup masker dengan logat yang khas gitu. Mungkin gue bakal miss beberapa kata dari mulut dia gitu ya. Kemarin sih dia buka masker, dan gue sih nggak perlu buka masker, dia udah ngerti sih alhamdulillah. Itu ya. Nah, yang ketiga ini contoh soalnya di sini gue bikin misalnya. Ya misalkan tadi tentang movie gitu ya, dia akan jawab, do you think movie has a negative impact for children dan sebagainya. Udah mulai ada
pengetahuan umum kita mulai diuji di sini dan kemampuan kita untuk mengutarakan pendapat gitu ya. Dan ini banyak yang juga teman-teman sih di pre-departer banyak yang mengalami kesulitan juga di part 2 dan 3 ini. Di part 2 kenapa agak sulit? Karena dia harus ngomong dalam waktu yang agak panjang. Dan panjang tapi dibatasin gitu ya. Dan dia harus mengacu pada poin-poin yang tertulis di sini nih, harus dijawab gitu ya. Dan 3 ini kesulitannya biasanya teman-teman tuh karena ya kesulitan mengutarakan pendapat. Kayak kalau gue kemarin sih ditanya terkait dengan misalnya, gue tuh ditanya yang part 2 ini terkait dengan tradition ya. Tradition di rumah, di negara gue tuh apa-apa aja, dia involve orang-orang ngapain aja aktivitinya dan segala macam. Masih ditanya, misalnya ditanyanya, do you prefer living in a, jadi lebih prefer tinggal di daerah perkotaan atau perdesaan gitu misalkan. Lebih ke tradisional atau ke modern gitu. Jadi tanya lagi, menurut lu gimana? Misalnya generasi muda menghargai suatu tradition gitu atau ya hidup tradisional kayak gitu deh. Jadi udah mulai kompleks ya yang di part 3 ini. Nah itu tentang speakingnya, ada yang mau ditanya dulu nggak terkait dengan speaking? Selain tadi Eca ya. Nanya Bang. Oke. Nah, itu tadi kan bisa ditentuin ya kapan waktunya speaking, terus tes-tes selanjutnya. Itu dalam satu waktu gitu atau bisa selang berapa lama gitu? Bisa diatur deh. Kalau computer delivery nanti kita ada schedule yang kita bisa isi itu. Kalau speaking tentu dia harus bergantian ya dengan orang lain ya. Jadi makanya kalau lebih awal daftarnya untuk yang speaking, nentuin schedule-nya lebih fleksibel. Kalau udah deket-deket biasanya udah pada penuh. Jadi kita terima jadi mana yang kosong. Gue sih kemarin di hari yang sama ya. Jadi gue ambil speakingnya itu jam 11.30, selesai jam 11.40 gitu ya. Lalu sisanya yang ujian tertulisnya jam 1 serempak sama yang lain. Nah, yang lain tadi itu ada yang speakingnya sebelum gua, ada yang mulai jam 10, ada yang mulai ya gitulah pokoknya. Tapi untuk tes yang part 2-nya yang reading, listening sama writing-nya bareng pakai komputer. Oke. Thank you. Sama-sama. Oke, kalau udah yang speaking kita lanjut ke listening ya. Oke, silakan. Bang, yang kaitan tadi ke bagian 2 monolog, misalkan kita ngejawabnya itu nggak sesuai fakta, kayak ngarang aja gitu, itu mempengaruhi nggak sih? Kan dia orangnya orang luar ya, jadi dia nggak ngerti, misalkan kayak itu contohnya pertanyaan di situ, dia nggak kenal kan aktor di negara kita siapa, terus kita karang aja namanya siapa gitu, terus kita elaborate sendiri gitu, itu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa sih, so far sih memang ada mazhab-mazhab tersendiri ya. Karena kan gini ya, nggak bakal semua orang itu familiar terhadap semua topik gitu ya. Bakal ada kejadian-kejadian kita tuh dihadapkan pada pertanyaan yang kita nggak familiar sama sekali topiknya. Nah, beberapa tutor tuh menyarankan kita udah make up story aja, kita ngarang aja dalam tanda kutip ya, ngarang aja gitu kan. Cuma kalau dari gua sendiri, saran gua, ketika ngarang itu akan berisiko pada itu tuh terbata-bata gitu ya, ada inkonsistensi dalam nanti apa ya. Ya kalau orang ngibul itu kan kecenderungannya gitu ya. Yang ngibul bahasa Indonesia aja kemungkinan ada inkonsistensinya, ada paus-pausnya gitu, apalagi bahasa Inggris. Maka dari itu kalau gue sih nyaraninnya natural aja, karena yang di sini yang diuji bukan substansinya, tapi lebih kepada the way we deliver the idea gitu ya, atau ya kemampuan berbahasanya lah. Walaupun kalau kita nggak tahu sama sekali, jangan juga kita bilang nggak tahu gitu ya. Tapi mungkin kita bisa ya ngeles-ngeles sedikit gitu misalnya. Gue sih nggak tahu banget masalah TV, tapi gue pernah nonton waktu dulu gini ada namanya si ini gitu. Walaupun gue nggak tahu banyak itulah kita. Jadi kalau kiat gue sih dalam speaking test itu lebih kepada do as natural as you can gitu, karena ini kan kayak conversation ya. Speaking itu kan kayak apa ya, cara komunikasi yang biasa gitu ya. Jadi kalau kita bisa lebih natural tuh menurut gue lebih bagus banget. Memang kita ngarang tapi kita akhirnya terbata-bata gitu. Ya gitulah Dit, harus ngakalin Dit. Itu nanti dah kita lebih detail ke misalkan trik-trik tips-triknya atau gimana ngadepinnya itu nanti dah. Di sini sih tujuan gue untuk mengenalin dulu ya. Ya itu memang sangat sering ditanyakan juga Dit. Termasuk di kita yang udah beberapa minggu pre-departure itu masih bergejolak tuh, atau masih dalam apa ya, hal-hal yang mengkhawatirkan itu diantaranya itu ketika kita dihadapkan pada topik-topik yang kita nggak familiar, sehingga kita mau nulis apa juga nggak tahu, mau ngomong apa nggak tahu gitu ya. Itu nanti deh lebih mendalam lagi ya. Oke, ada lagi?
Oke sih, thanks Pong. Oke, sama-sama di. Lanjut ya. Nah, listening teman-teman. Nah, ini langsung aja ya. Listening itu kurang lebih sama Sambal anjing. apaan? Apaan? Will? Sambal anjing. Ah, iya, salah tulis. Sambil Udah baru ada bikin sekarang belum, tadi. Pong? Hah? Baru bikin tadi lagi, ternyata serius. Gue bikin slide aja buru-buru nih. Saya edit nggak sih? Udah lah, anggap aja buat ice breaking ya. Lanjut Mengisi Bang, bercanda sambil dong. mendengar gitu ya. Jadi kalau ITP itu kan teman-teman dengerin dulu biasanya ya. Gue sih asumsinya teman-teman sudah pernah ngerasain tes TOEFL yang ITP ya, yang sering itu ada preparation dan sebagainya. Kalau itu kan kita misalnya dengerin orang ngomong dulu percakapan barangkali mungkin 30 detik sampai 1 menit, dan nanti kita ditanya gitu, jawab sekitar 5 pertanyaan sampai 10 misalnya. Kalau ini dia itu ciri khasnya jadi bertanya apa sih kita ngisinya itu sambil dengerin gitu. Jadi nanti ketika ada informasi itu diomongin kita langsung tulis. Jadi apalagi kalau yang computer delivery ya kita cuma dikasih waktu setiap jeda itu paling cuma 2 menit. Dan informasinya agak-agak mustahil kalau kita ingat dulu semua baru kita isi gitu. Biasanya makanya orang nyatet atau langsung aja isi di soalnya ya. Dan hal yang kedua yang khas dari listening IELTS ini dia kalau teman-teman, gue sih ngebandingin itu sama ITP ya atau TOEFL yang biasa teman-teman mungkin udah pernah ngerasain. Kalau itu kan pilihan berganda semua. Nah kalau ini ada yang diantaranya nanti esai. Esai itu bukan esai panjang ya, nanti dibatasin maksimal 1 kata gitu atau maksimal 2 kata. Jadi kita harus nulis sendiri tuh. Biasanya yang tanya gitu juga ada nanti kayak alamat email gitu ya atau nomor telepon. Nah sini gue mau coba sedikit ngasih contoh soal listening. Kelihatan nggak? Kelihatan Bang. Ya gini nih contohnya nih. Nah ini tadi kasih kosong gini doang nih. Nah kita dengerin sambil ngisi nanti. Misalkan length of story-nya apa kita isi di sini gitu ya. Kayak gitulah. Jadi bukan kayak TOEFL. Nah ini contohnya yang essay kayak gini nih. Jadi nanti kita isi sendiri katanya apa gitu ya. Misalnya length of story approximately ternyata dibilang misalnya 2 jam dan sebagainya. Gitu. Ini contoh nih website gitu ya. Ini contoh soal yang kebetulan banyak essay-nya teman-teman. Ya. Nah, ini ada yang pilihan berganda nih contohnya 18 sampai 20 pilih 3 di antara 5 ini gitu ya. 4 di antara 5 ini. Ini juga pilihan berganda, nanti kita tinggal pilih A, B atau C-nya. Nah, ini juga pilihan berganda gitu ya. Nah, contoh-contoh soal itu biasanya ada kayak gini nih, teman-teman. Nih, contoh nomor 11 sampai 17. No more than 3 words gitu ya. Jadi satu soal ini jangan sampai kita nulis panjang banget. Pokoknya maksimal 3 kata untuk section yang ini gitu ya. Bisa jadi jawabannya cuma 1 kata bisa banget gitu kan. Atau yang atas ini no more than 2 words atau 1 angka gitu ya, 1 number. Ya, itulah kira-kira. Nanti harus perhatiin juga nih kayak gini-gini. Nah, ini pengenalan aja, jadi kira-kira begini contohnya soal yang listening. Ada 40 soal. Ada pertanyaan nggak? Sorry mau nanya Bang. Oke. Nggak jadi. Ini apa namanya? Kalau yang listening itu tadi mungkin nggak tahu gua kesikap apa enggak. Nah, cuman modelnya itu berarti kita dikasih PDF buat diisi gitu atau kita ngisi di aplikasi gitu sih Bang? Nah, contoh tergantung tesnya yang paper based atau yang computer delivery ya Pak Bos. Kalau paper based ya begini, nanti kita nggak tahu ya kayak gimana ya isinya ya. Mungkin langsung diisi di sini atau gimana. Kalau di komputer nanti udah ada kosong-kosong gitu. Jadi ya di aplikasi itu kosong kita ketik lah gitu Pak Bos. Nanti lebih macam-macam ya, lebih variatif ya. Ada yang kayak drag and drop kalau di komputer tuh. Nanti gue kenalin deh. Nanti gue post di grup terkait dengan interface-nya tes IELTS yang berbasis komputer. Macam-macam dia kalau komputer, ada yang drag and drop, ada yang pilihan gini nanti ngisi kotak-kotak gitu di checklist gitu ya. Ada yang kita ketik sendiri. Itu Pak Bos. Oke, thank you Bang. Happy jawab nih, kalau paper base kita dikasih kertas buram sama answer sheet. Berarti nanti ya ada LJK-nya gitu kali ya. Nah, walaupun bukan LJK ya, lembar jawaban. K-nya komputer, nggak komputer. Makasih Happy. Gue kurang tahu masalah paper base. Gue juga nggak begitu mendalami masalah IELTS soalnya. Ini cuma berbicara dari pengalaman doang. Karena udah tes duluan.
Ada lagi tentang yang listening? Lanjut. Lanjut ya. Oke. Scoringnya untuk nanti scoring terakhir deh ya, terkait dengan apa listening. Listening ini 40 soal. Kita lanjut ke reading teman-teman. Nah reading basicnya sama kayak TOEFL ya. Ya nanti ada reading passage, nanti kita suruh isi. Cuma bedanya kalau sama ITP kan dia pilihan berganda semua. Lagi-lagi di sini nanti ada yang essay juga. Dan ada jenis-jenis pertanyaan lain deh intinya. Jadi dia nggak melulu pilihan berganda untuk readingnya. Kita mau kasih contoh lagi masalah readingnya. Contoh soal readingnya. Nah ini contohnya. Nah reading passage-nya bisa jadi 1, bisa jadi 3, bisa jadi 4 ya. Di sini soalnya ada 3 passage nih kayaknya. Nah 3 deh. Contoh ini reading passage-nya 2 halaman gitu ya. Ini soalnya ini esai nih. Lihat no, one word only. Berarti cuma boleh diisi 1 kata. Itu 1 sampai 4. Nomor 5 sampai 7 nanti ada true, false, not given. Nih, jenis soal yang lain ya. Lumayan kompleks nih yang true, false, not given. Lalu ada yang ini one word only juga, esai gitu ya. Nah, ini udah masuk reading passage 2. Jadi memang satu reading passage bisa berbagai macam jenis soalnya gitu ya. Reading passage 2 ini kita 2 halaman lagi. Nah, ini biasa nih. Informasi terkait dengan ini ada di paragraf berapa gitu ya, paragraf A sampai G kan, walaupun satu huruf bisa lebih dari satu paragraf ya, kayak gitu tuh. Di yang B, gitu-gitu lah pokoknya. Teman-teman nanti mungkin bisa lihat sendiri tuh di internet untuk itu soalnya. Nah ini untuk reading kayaknya nggak perlu banyak penjelasan ya, karena modelnya sama lah sama kebanyakan soal bahasa Inggris. Atau mungkin kalau ada yang mau tanya silakan nih. Kalau gue hitung sampai 5 detik dalam hati deh. Nggak ada gue lanjut. Oke lanjut ya. Nah, writing nih, ini menurut gue yang paling challenging karena skor gue paling rendah di sini. Karena itu belum banyak terekspos dengan apa ya, model-modelnya harus gimana. Jadi gue selonong boy aja karena gue itu tes IELTS gak ada beban. Karena nggak mau gue pakai buat apa-apa. Writing ada 2 nih, teman-teman. Writing task 1 sama writing task 2. Ditulisnya kalau di soal tuh writing task 1 itu 20 menit, writing task 2 40 menit. Tapi nggak ada pembagian khusus. Jadi kalian mau silakan atur sendiri dalam 40 menit kerjain dua-duanya masing-masing ini. Biasanya yang task 1 ini minimal 150 words, yang task 2 200 sampai 250 words minimal. Jadi boleh sampai 300, 400 silakan. Nah, bedanya writing task 1 itu karena dia lebih simpel, dia nanti cuma describe atau compare gitu ya. Misalkan ada gambar peta. Biasanya tuh ada gambar peta, nanti kita disuruh ngejelasin peta, bukan ngejelasin peta, biasanya mungkin ada 2 denah gitu ya. Nanti kita disuruh ngejelasin perbedaan antara denah itu. Atau yang paling sering biasanya paling sering latihan maksudnya. Ada grafik, jelasin grafik itu. Jadi kita diberi keleluasaan mau bikin penekanan atau penjelasan dari mana ke mana gitu ya, apa dulu atau yang mana belakangan gitu ya. Yang pasti 150 words. Dan ini biasanya strukturnya nggak begitu kompleks, nggak seperti esai ya. Kalau esai kan nanti biasanya strukturnya harus ada introductory paragraph, body paragraph, sama conclusion paragraph gitu-gitu. Nah, kalau yang ini lebih strukturnya lebih umum. Dan ini bisa macam-macam ya, bisa juga jadi gambar apa, ada pulau 1, pulau 2, kita bandingin satu pulau dengan pulau yang lain, ada gabungan antara charts dengan tabel, nanti kita jelasin. Jadi gitu deh. Untuk writing task 2, nah ini udah ke esai ya, jadi macam-macam juga jenis esainya teman-teman. Ada yang opinion, ada yang discussion gitu kan. Kalau discussion biasanya kita disuruh untuk mengcover topik yang ada di sana. Misalnya misalnya ada advantages and disadvantages of misalnya sosial media gitu. Nanti kita suruh jelasin tuh dari introductory paragrafnya, body paragrafnya, mungkin minimal 2 sih katanya yang bagus. Lalu conclusion paragrafnya, jadi minimal yang bagus ada 4 paragraf. Lebih boleh gitu. Kalau 3 sangat tidak direkomendasikan. Apalagi 2 ya, kan minimal kan ada introductory, body sama conclusion. Ada yang opinion gitu. To what extent do you agree with bla 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 gitu kan. Ini lebih panjang. Biasanya juga memang orang harusnya kalau lebih bagus dia habiskan banyak waktu di yang 250 words ini. Karena ini lebih kompleks biasanya. Dan lebih bagus kalau untuk mengerjakan ini apa ya, banyak latihan gitu ya, dan juga banyak mengetahui jenis-jenis
soal yang akan ditanyakan. Kemarin gua tuh ujian ini nggak tahu jenis. Jadi di kelas baru diajarin terkait dengan discussion. Tiba-tiba waktu ujian diajarin opinion. Nah, itu gua makanya ratingnya nggak begitu tinggi nilainya. Karena slow nomboy ya. Belum belajar langsung diajar. Oke, untuk yang rating ada yang mau ditanya nggak? Gua kasih contoh soal rating. Sorry, Bang, mau nanya, Bang. Oke, silakan Pak Bos. Yang tadi kan apa yang 250 kata itu kayak tadi lu jelasin ada 2 jenis ya, Bang, ya. Berarti emang tulisan yang diminta tuh apa punya karakteristik yang spesifik banget ya kalau di ujian. Karakteristik nanti data di band deskriptor aja Pak Bos. Jadi ada pokoknya sih kayaknya yang penting informasi sampai. Cuma nanti ada skor lebih di saya nih rating nih. Nanti sebelum itu nanti gue jelasin yang lain dulu Pak Bos ya terkait dengan karakteristik dan sebagainya. Nah ini contoh soal rating task 1. Nah, the information below shows the number of customers and number of popular fruits purchased in one green grocers in England over one summer weekend. Gitu kan. Nih, soalnya summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Nah, bikin aja. Nah, ini contoh gue bikin tapi jangan contoh lah. Nggak bagus ya saya itu. Ya, jadi silakan lihat mana yang mau dijelaskan misalnya. Dari bagusnya sih katanya dari yang umum dulu baru nanti lebih spesifik gitu ya. Dan yang ini nggak perlu ada conclusion biasanya. Ini karena report aja gitu. Nah, untuk yang rating task tuh contohnya ini. Some people believe that song lyrics which glorify violence and criminal lifestyle should be banned. Discuss the advantages and disadvantages of such ban. Write at least 250 words. Nah, ini gini lah contoh soalnya ya. Ini yang disadvantages sama advantages ya. Bikinlah esai dan sebagainya. Ini kalau contohnya gue bikin introductory-nya, ini bikin body-nya ada 2, ini conclusion-nya. Itu. Oke, lanjut ke, jadi udah selesai yang writing ya. Nah, lanjut ke ini nih, band description. Mau nanya dong, Bang. Oke, silakan boleh. Di web app-nya tuh ada word counter nggak sih? Kan dibilang 150, masih 250 kata itu. Lupa ya gue deh. Nanti gue lihat lagi deh, boleh. Lupa gue. Kalau kita nggak tahu kita nulis udah berapa banyak kan bingung juga. Iya, kayaknya sih nggak ada ya. Yang ada cuma ininya kayak time gitu nih apa waktu countdown-nya gitu berapa menit lagi gitu. Oke. Nanti gue cek lagi ya di interface-nya. Kalau yang paper base sudah pasti nggak ada ya paper base. Nulis aja sih itu dihapus pakai hapusan. Nah ini teman-teman. Jadi tadi kurang lebih kan ada 4 jenis soal ya. Ada yang ini dulu deh, yang pasif. Jadi biasanya dibagi tuh active skill sama passive skill. Active skill itu yang speaking dan writing. Passive skill itu yang listening sama reading. Nah, kalau listening sama reading, karena dia tipenya ngerjain soal 40, penilaiannya gampang teman-teman nih dari sini nih. Kalau salah satu atau betul semua, skornya 9. Nah, ini bisa dilihat lah. Kalau salah semua, ya nggak tahu deh kalau salah semuanya. Sini sih sampai 4 doang. Kalau betul 11, artinya salah 30-an gitu. 4. Ini untuk listening sama reading skornya. Nah, jadi kalau ini lebih simpel ya penilaiannya. Walaupun nanti si examiner harus lihat juga karena kan ada beberapa jawaban yang esai. Dan kalau jawaban esai itu berarti nanti kunci jawabannya nggak fix tuh. Beberapa ada jawaban yang memungkinkan dengan 2 kata atau 1 kata. Misalnya jawaban yang nanti orang bisa ada kemungkinan nulis jawabannya dengan partikel the gitu ya. Misalkan the something. Ada yang nggak pakai partikel the-nya, tapi tetap dua-duanya itu benar. Nah ini scoringnya. Nah untuk yang skill aktif kita ke speaking dulu ya. Nah ini speaking nih. Ini teman-teman juga mungkin bisa lihat nih nanti kalau misalkan mau serius belajar IELTS ya. Tapi gue sih nggak lihat ini sebelum latihan ya. Sebelum ujian ya. Baru tahunya setelah ujian itu. Nah ini core 9 itu kurang lebih ada 4 sih ini. 4 poin. Fluency and coherence.
kelancaran kita ngomong sama nyambung nggak gitu. Kita struktur narasinya tuh bagus nggak gitu ya. Jangan nanti lompat-lompat berarti kan nggak coherence ya antar idenya gitu. Lexical resource. Nah, ini Pak Bos diantaranya kekhasan itu ya di sini ya. Grammar vocab yang kita pilih itu spesifik topik, nggak spesifik word nggak gitu ya. Atau yang umum-umum aja. Nah, kalau yang 9 contohnya nih, use vocabulary with full flexibility and precision in all topics. Use idiomatic language naturally and accurately. Ini untuk yang speaking ya. Kalau yang misalnya yang 5 gitu ya. Manage to talk about familiar topics, but uses vocabulary with limited flexibility. Jadi misalnya nggak ada apa ya, mungkin strukturnya itu aja kalimatnya gitu ya. Jadi subject verb object gitu misalnya, dan kata-katanya itu aja gitu. Nah, itu mungkin flexibility-nya agak kurang. Ini contoh aja ya, gue nggak bisa menjelaskan masing-masingnya, nanti bisa dibaca sendiri dan interpretasi sendiri. Jadi selain fluency, coherence, terus lexical research, lalu ada grammatical range and accuracy. Ini tentu ya, kita bener nggak ngomong grammarnya. Itu strukturnya bener nggak. Nah ini lebih kepada sini. Nanti nilainya ya. Tentu yang no error nilainya bakal lebih bagus ya. Ini termasuk yang paling susah sih untuk akurasi untuk di speaking pengalaman gue ya. Lalu pronunciation udah jelas lah. Nanti bisa dibaca aja sendiri nih. Pokoknya intinya ada 4 ini. Nanti dia akan nilai itu. Untuk yang fluency 6 misalnya. Lexical resource 7. Grammatical accuracy ada setengah-setengah nih. Ada di 5, 6 sama 7. Oh ada di 6. Kalau pronunciation ada di 6 sama 7. 6,5. Nanti rata-ratain. Segitulah hasil speaking score-nya. Okay. Lalu ke rating. Nah, rating ada dibagi 2 nih. Rating task 1, rating task 2. Yang lebih ini nanti. Task achievement. Task achievement artinya lu menjawab nggak pertanyaannya yang ditanya gitu ya. Jangan-jangan yang disuruh compare, lu nggak compare, lu cuma jelasin masing-masing. Gitu. Atau nggak menjelaskan poin-poin yang kritikal pada grafik misalnya. Dan sebagainya. Ini cohesion itu apa ya? Alur kita menarasikan tulisan kita itu nyambung nggak, jadi kelihatan nggak kronologinya gitu ya, nggak mesti kronologi ya, maksudnya kita tuh antar paragraf atau antar kalimat itu memiliki satu keterkaitan nggak yang enak untuk dibaca gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang bikinnya nggak nyambung gitu, zigzag ya idenya. Lexical resource balik lagi ini vocabnya, kekayaan kita menggunakan kata-kata dalam writing kita, lalu ini grammatical range and accuracy kurang lebih sama. Dan di writing task 2 juga kurang lebih poinnya itu, cuma dia bakal lebih banyak yang dinilai nih. Nah itu untuk scoring. Ada lagi yang mau ditanya? Bang, gue mau nanya, Bang. Oke, silakan. Yang bagian writing, yang bagian tahap 1 writing itu kan kita harus memperhatikan jenis-jenis paragraf itu nggak sih? Kan jadi gue pernah ikut kayak latihan IELTS gitu dari suatu lembaga kursus ya, tapi bukan resmi dari IELTS-nya gitu. Terus gue kedapatan bagian yang jenis paragrafnya itu procedure. Jadi ada gambar sebuah DIY gitu, terus gue suruh nerangkan step-stepnya gitu untuk membuat alat itu gitu. Nah, ya gue pakai format gue sendiri waktu itu karena gue nggak belajar, karena itu kan latihan doang ya. Jadi gue pikir semampu gue gitu kan, terus gue bikin step-stepnya mulai dari peralatan apa aja yang harus disiapkan ini, terus kemudian gimana menyusunnya gitu-gitu. Terus begitu hasilnya keluar ada notes bahwa cara menjelaskan yang aku pakai itu tidak sesuai dengan standar mereka gitu. Nah, gue nggak ngerti nih standar mereka itu apa gitu. Yang dibilang apakah setiap paragraf itu misalnya description itu ada ada standarnya, kemudian yang jenis procedure itu ada ini masing-masing gitu. Itu ada nggak sih? Tadi kalau gue lihat di ininya, di penjelasan tabelnya ini kayaknya kok kayak itu nggak terlalu diperhatikan, tapi hasil gue itu kayak gitu menurut si lembaga bahasa Inggris gue itu tadi gitu. Oke, makasih Dit.
Ini udah mulai detail ya, jadi gue mungkin nggak bisa jadi sumber utama kalian untuk menjawab beginian, tapi gue akan jawab apa yang gue tahu. Kalau yang dimaksud sama Ardit itu isu terkait paragraphing kali Dit ya, itu masuknya ke sini Dit, ke coherence and cohesions. Jadi walaupun tadi ya gue bilang kan di writing task 1 strukturnya mungkin nggak se-strict di writing task 2 yang harus ada introductory dan sebagainya, tapi tetap harus ada paragraphing supaya kita memang jelas menyampaikan informasinya. Misalnya di awal tuh biasanya, gue juga itu nggak pakai format itu ya, di waktu placement test, waktu mau pre-departure, gue juga baru tahu setelah gue belajar sedikit di pre-departure programnya. Ternyata ya kayak di awal tuh bagusnya dia general information dulu. Kita coba kasih contoh ya. Bentar, cari contoh esai yang bagus nih. Nah, itu contoh. Nah, nih. Jadi yang diajarin berulang-ulang formatnya begini, Dit. Ini ada gambar gini ya. Contohnya apa nih? Suruh ngapain ya? The diagram shows how rainwater is collected from the use of drinking water in an Australian town. Ya. Nah, kita mungkin disuruh ngejelasin step by step-nya nih. Nah, di awal tuh biasanya kita paraphrase pertanyaannya dulu, Dit. Atau menjelaskan gambarnya dulu. The diagram illustrates how bla 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 gitu kan. Lalu informasi umum. Lalu baru mulai ke detail. Kayak tadi gue bilang, jadi awalnya umum dulu, nomor tambah detail. Kalau yang chart itu biasanya mungkin pertama itu atau ini ya chart atau grafik ya, pertama tuh ngejelasin informasinya apa, lalu mulai agak lumayan detail, misalkan ngomongin masalah tren-trennya atau yang paling banyak siapa, yang paling minimal siapa gitu kan, baru nanti mulai ke detailnya, mulai ke angka gitu ya, perbandingan masing-masing angka dan sebagainya. Itu sih secara umum, dari umum ke khusus juga gitu. Mana, Dit? Jadi dia ini ya, dia nggak suka model langkah step-step gitu ya, kayak 1, 2, 3 gitu nggak suka. Dia lebih suka paragrafing ya. gitu ya. Iya, paragrafing. Oh, gitu. Oke. Dan nggak panjang ya ternyata ya, nggak banyak gitu ya ternyata penjelasannya. 150 itu pendek sebenarnya. Ini aja 179 nih. Contoh gue ini aja cuma 3 paragraf nih. Ya, tapi gue ini kurang bagus lah contohnya, jangan. Nah itu kira-kira. Ada lagi teman-teman? Oke, thanks Bang. Ya sama-sama. Kalau nggak ada, kita sudahi berarti. Enggak. Oke. Ada lagi ya. Mudah-mudahan sukses teman-teman yang mau LPDP. Ya Pak Bos, buat jadi balas dendam Pak Bos. Tadi tesnya 2. Ya buat balas dendam dari VETA kan, dari Indonesia. Harusnya udah lebih siap Pak Bos dan yang lain. Ya, yang lain ya. Pokoknya kira-kira gitu untuk IELTS teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman setelah tahu, ini sebenarnya tujuannya supaya tahu aja gitu ya. Khususnya lebih membedakan antara IELTS dengan tes-tes lain, contohnya TOEFL IBT. Kalau TOEFL IBT, jujur gue nggak tahu, nggak pernah. Jadi gue cuma cerita apa yang gue tahu ini terkait dengan IELTS. Nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut, silakan aja di Japri, di WhatsApp. Gitu ya, terkait dengan ya mungkin nanti kalau ada mau sesi selanjutnya terkait dengan lebih spesifik, speaking gimana, ini gimana gitu kan. Boleh aja nanti kita atur waktunya. Oke.